Hadirin selanjutnya mari kita dengarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga, kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden, perlu kami laporkan bahwa hampir 10 hari ini Presiden EPI dengan pengurusnya hampir 2 hari sekali datang ke kantor, kalau tidak menelpon saya. Mereka datang memohon agar Bapak Presiden kiranya bisa hadir di acara ini, karena sejak 2014 sampai dengan 2025 itu Presiden API tidak berhasil melobi Presiden untuk datang di acara seperti ini. Dan kehadiran Bapak Presiden hari ini membawa angin segar untuk pemerintah dan K3S mewujudkan apa yang menjadi target Bapak Presiden untuk lifting minyak kita ke depan bisa mencapai 900.000 barel sampai 1 juta. Yang saya hormati para dubes yang ada, yang hadir, yang mohon maaf tidak sebut satu persatu. Yang saya hormati Menteri Kabinet Merah Putih, ada Pak Menko PMK, Pak Pratikno, ada Pak Mensesnek, Pak Pras. Ini mohon izin Pak, agak absen dikit-dikit Pak, biar tidak salah saya. Ada Menteri Bappenas, ada Menteri Tenaga Kerja. Ini Pak, ada Menteri Kehutanan yang bagian izin-izin IPPK, hanya kalau lambat K3S pasti agak sedikit ini Pak. Terus ada Pak Seska, Pak Teddy Indrawijaya, makasih Pak Teddy. Dan seluruh pejabat yang sempat hadir. Menteri lain gak ada lagi ya? Bahaya nih kalau kita gak sebut. Yang saya hormati Pak Kepala SKK Migas, Pak Joko. Pak Joko ini Pak, waktu belum dilantik jadi Kepala SKK Migas, rambutnya di atas masih ada Pak. Begitu kita lantik jadi Kepala SKK Migas, targetnya tiap hari Pak lifting, akhirnya kepalanya agak botak ini Pak. Ya mudah-mudahan Pak Joko bisa kerja baik. Pak yang saya hormati utusan penasihat khusus Bapak Presiden di bidang migas. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, khususnya saya muliakan Presiden API Ibu Caroline yang luar biasa sekali Ibu hari ini. Sudah tahu bahasa Indonesia. Mudah-mudahan lifting untuk Exxon Mobil naik ya. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa kondisi lifting minyak kita sekarang, kalau dibandingkan dengan tahun 96-97, di saat kejayaan bangsa kita, lifting kita waktu itu kurang lebih sekitar 1,6 juta, 1,5 juta sampai 1,6 juta barel per day. Konsumsi kita itu kurang lebih sekitar 500.000 barel per day. Bahkan sempat 40% pendapatan negara kita itu tergantung dari oil and gas. Apa yang terjadi? Di tahun 2024, lifting kita kurang lebih sekitar 580.000 barel. Dan konsumsi kita sekitar 1,6 juta barel. Dan impor kita setiap tahun untuk oil and gas menghabiskan kurang lebih sekitar 35 miliar sampai dengan 40 miliar US dollar. Artinya posisi di tahun 96-97 dengan 2004 sekarang berbanding terbalik. Atas dasar hal tersebut,
bahwa Presiden telah mencanangkan dan memerintahkan kepada kami sebagai pembantu Bapak Presiden di Kementerian SDM untuk bagaimana caranya agar lifting kita naikkan dan harus bisa mencapai di angka 900.000 sampai dengan 1 juta barel pada tahun 2029 dan sampai dengan 2030. Karena itu izinkan saya melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa potensi migas kita dari 128 cekungan itu masih ada 68 cekungan yang belum diapa-apain. Nah, sekaligus kami umumkan bahwa masih ada 60 wilayah kerja yang kita akan tenderkan pada waktu 2-3 tahun ke depan. Nah, 60 ini atas arahan Bapak Presiden, kami mohon arahan kalau memang bisa kita cepat laksanakan maka kita akan lakukan. Bahkan di beberapa area seperti di Selat Makassar, lapangan Gen North, itu area lama tapi pengembangannya yang harus kita lakukan. Yang berikut contohnya juga di Natuna. Di Natuna itu ada sekitar gas kita itu ada sekitar 222 TCF. Namun memiliki CO2 72%. Ada yang 45%. Bahkan minyaknya ada yang 30.000 barel. Artinya apa? Cadangan kita masih cukup luar biasa. Kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden, biar tidak ada dusta antara kita nanti K3S, nanti dikirain kalau SKK Migas ngomongnya dikirain ini maunya kepala SKK Migas aja. Saya laporkan bahwa saat ini ada 10 wilayah kerja yang sudah POD. Tapi mangkrak, nggak menjalankan. Dengan kapasitas bisa kita tingkatkan produksi 31.300 barel. Bahkan ada yang sudah jalan sekitar 17 POD dengan total produksi 360 juta barel minyak dan 18.351 BCF gas. Ini juga belum kita jalankan. Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan apa yang Bapak perintahkan, maka kami dari Kementerian SDM terpaksa melakukan hal-hal yang di luar kelaziman. Karena kalau hal-hal yang lazim, rasanya lifting kita akan seperti itu saja. Maka apa yang dilakukan? Yang pertama kita melakukan perubahan regulasi besar-besaran. Melakukan percepatan. Dan tidak lagi kita persoalkan antara gross split atau cost recovery. Karena ARR-nya sekarang rata-rata sudah ekonomis. Minimal 13%, maksimal 17%, di tengah 15%. Supaya tidak ada lagi perdebatan tentang ekonomian atau tidak. Ini yang kami lakukan, Pak. Yang berikut, bagi K3S yang sudah kita serahkan kewenangannya, tapi masih lambat, mohon maaf Pak, secara undang-undang 5 tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada K3S lain yang mau mengerjakan. Dan ini Pak, tanpa pandang bulu Pak, kalau Bapak izinkan tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan Pak. Ini, pasti K3S swasta agak ketawa Pak mendengar ini. Kata mereka, ada mainan baru. Namun perlu kami laporkan juga kepada Bapak Presiden bahwa yang sudah ada komitmen nanti di bulan Juli Agustus, Ibu Caroline tadi saya bicara dari hati ke hati, ExxonMobil itu 155.000 sekarang lifting. Dari total 600.000 itu sebenarnya 60% ada di Pertamina, selebihnya di K3S yang lain termasuk ExxonMobil. ExxonMobil sekarang 155.000 barel per day sampai 160.000. Tapi di bulan Juli Agustus nambah 30.000 Pak. Jadi bisa sampai dengan 185 sampai 190.000 barel. Nah ini mulai Pak, kita pelan-pelan kita tarik. Kemudian Eni nanti 2027-2028 itu untuk minyaknya juga crowdnya akan dapat kurang lebih sekitar 90.000 barel. Di luar yang kemarin Bapak resmikan 20.000 barel dan beberapa K3S lain yang belum kita laporkan secara detail.
Artinya, dari potensi yang ada cadangan kita, yang akan lakukan eksplorasi kurang lebih sekitar 60 cikungan, 60 wilayah kerja baru. Kemudian ada yang sudah selesai POD dan yang belum, dan yang sudah dikerjakan tinggal tunggu launchingnya. Insya Allah Bapak Presiden, perintah Bapak Presiden akan kami jalankan bersama dengan K3S dan SKK Migas. Di samping itu kami juga laporkan bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan lifting, kita tidak bisa lagi pakai cara-cara dulu. Kata Pak Purnomo, nggak bisa lagi kita pakai cara-cara dulu. Harus ada teknologi. EOR adalah salah satu alternatif teknologi dan sistem pengeboran yang tadinya vertikal sekarang horizontal. Kebetulan saya bukan ahli minyak Pak, ini ahli olah-olah aja kalau urusan ini. Itu menurut para ahli Pak, itu katanya bisa meningkatkan lifting kita. Termasuk kita mendorong sumur-sumur ideal well kita. Kita sudah melakukan kerjasama dengan Pertamina dan beberapa K3S lain. Ini semuanya dalam rangka untuk kita memaksimalkan potensi dalam rangka meningkatkan lifting. Dan insya Allah kalau ini mampu kita lakukan, maka apa yang menjadi arahan dan perintah Bapak Presiden bisa kita jalankan. Terakhir Bapak Presiden, kami laporkan bahwa selain daripada lifting minyak kita dan gas, kita itu mempunyai harta karun yang namanya CCS. Dunia sekarang selalu berpikir sekarang tentang membangun industrialisasi dengan pendekatan green energy dan green industry. Salah satu di antara untuk mewujudkan green energinya dan green industry-nya adalah bagaimana menangkap carbon capture-nya, CO2-nya. Nah, kita di Indonesia kebetulan Allah memberikan hadiah kita bahwa kita salah satu negara di dunia yang mempunyai cadangan storage carbon capture yang salah satu terbesar di dunia. Untuk di Asia Pasifik Pak, kita paling terbesar. Nah, ini sudah dimanfaatkan oleh BP sama Exxon. Aturannya sudah kita buat, PP-nya sudah, permennya pun sudah Pak. Dan saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua, silakan masuk cepat. Yang lebih cepat, lebih baik kita kasih sedikit relaksasi sweetener. Tapi kalau sudah barang ini udah booming, baru masuk, sweetenernya tidak akan sebaik sekarang. Ini agak promosi dikit. Terakhir kami mohon arahan kepada Bapak Presiden untuk arahkan kepada kami Pak. Ini K3S ini mereka ini sebenarnya semangat Pak. Tapi ada 3 hal mereka ngomong sama saya. Yang pertama ada kepastian. Yang kedua kalau ekspansi harus cepat break even point. Yang ketiga, mereka nantang saya Pak. Kalau memang Presiden Pak Prabowo serius untuk kita meningkatkan lifting, harus kita kolaborasi antara pemerintah, SKK, dan K3S. Sebagai wujud komitmen dan keseriusan kita Pak, mereka mengundang Pak, kalau bisa setiap acara APA untuk acara seperti ini, kelihatannya mereka punya aspirasi agar Bapak datang terus. Saya pikir demikian, nanti saya jadi jurkam untuk teman-teman K3S. Sebelum saya jadi jurkam, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, kami mohon perkenan Bapak Presiden untuk memberikan arahan dan pembukaan acara ini secara resmi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.